Selamat berjumpa kembali di forum kita bersama Insights on Innovation, sebuah kanal pengetahuan dari Prodi, Magister, dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Baik, saudara-saudara, hari ini kita mempunyai tamu istimewa di forum kita, Dr. Frederika Widyasari Dewi, yang saya biasa memanggil dengan panggilan akrab Bu Kiki. Nah, saya ingin mengenalkan terlebih dahulu siapakah itu Bu Kiki sebelum saya mengundang beliau untuk hadir di forum YouTube kita ini. Wanita cantik, tinggi, dan pintar yang lahir pada 28 November 1975 atau masih berusia 45 tahun sekarang, mempunyai latar belakang yang menarik. Di waktu mudanya, Bu Kiki, demikian saya memanggil, pada 1994 sudah menyabet gelar Diajeng Yogyakarta, dan setahun berikutnya, 1995, menyabet gelar Putri Ayu Yogyakarta. Sejak itu, Bu Kiki yang ketika itu masih menjadi mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi UGM, banyak menerima tawaran bermain sinetron, bintang iklan, presenter, dan model. Dan ada beberapa sinetron yang dibintanginya, seperti Doaku Harapanku, Panji Manusia Milenium, dan Angling Tarwo. Tetapi menariknya, ketika popularitas beliau sebagai artis sedang menanjak, Bu Kiki memilih mundur dari gemerlap dunia artis dan menyepi diri dengan menyelesaikan studinya di UGM dan mendapatkan gelar doktoranda pada 2001. Sarjana ekonomi yang pernah mengikuti lomba matematika ini kemudian meneruskan studinya di California State University of Fresno di Amerika Serikat tahun 2002 dengan mengambil program Master of Business Administration (MBA). Sepulang dari Amerika, Bu Kiki kemudian terjun lagi ke dunia yang baru, bukan dunia artis, yaitu di pasar modal, dengan bergabung di Bursa Efek Indonesia atau dikenal dengan Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada waktu itu. Di tengah kesibukannya di dunia pasar modal ini, Bu Kiki masih sempat bukan hanya sesekali, tetapi banyak kali menyisihkan waktu untuk menimba ilmu di pendidikan informal di berbagai tempat. Terlalu panjang untuk disebut semuanya, tapi untuk menyebut beberapa, pernah Bu Kiki belajar di Strategic Management Program National University of Singapore pada Februari 2017, The Prince of Wales Business and Sustainability Program, University of Cambridge, Institute for Leadership pada April 2018, dan Leadership Program pada Georgetown University, Washington DC pada 2008. Di tahun 2009 sampai 2015, Bu Kiki duduk di meja BEI sebagai Direktur Pengembangan dan menjadi Direktur Perempuan satu-satunya yang dijabat pada usia yang relatif muda. Pada 2015-2016, Bu Kiki menjadi Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan sejak 2016 naik ke puncak karier di perusahaan tersebut sebagai Direktur utamanya. Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT BRI Dana Reksa Sekuritas, perusahaan sekuritas tertua dan pionir di Indonesia. Karier yang cemerlang ini membuat Bu Kiki mendapat banyak penghargaan, seperti Tokoh Praktisi Syariah tahun 2015 dari majalah Investor, Anugerah Perempuan Indonesia tahun 2012 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Karyawati Terbaik PT Bursa Efek Jakarta. Saya sangat beruntung mengenal mantan Putri Ayu ini yang sekarang menjadi istri dari Brigadir Jenderal Polisi
Edi Hartono, dan ibu dari 2 anak yang cerdas dan cakep, Heru Sasmito dan Gania Mulya ini. Pada 2014-2015 ketika Bu Kiki mendaftar sebagai mahasiswa S3 di program yang saya kelola, yaitu program studi magister dan doktor kepemimpinan dan inovasi kebijakan Sekolah Pasca Sarjana Lintas Disiplin UGM. Bu Kiki adalah mahasiswa saya yang aktif, cerdas, kritis, dan saya ikut bangga ketika beliau berhasil menyelesaikan studinya dengan menyabet gelar doktor dengan predikat cum laude pada 2019, baru setahun yang lalu. Nah, sekarang saya senang bisa mengundang beliau untuk hadir dan berbincang di forum kita bersama ini. Mari kita undang Bu Kiki untuk masuk di forum kita. Selamat pagi Bu Kiki. Selamat pagi, Prof. Oh, senang sekali ini. Iya, udah lama kita nggak bertemu. Sekarang bertemu hanya lewat udara saja ya, Bu Kiki ya. Ya. Jadi, matur sembah nuwun, Prof. Dibacakan biografinya, Prof. Sangat murah hati. Enggak, itu memang kejujuran saya mengenalkan Bu Kiki. Bu, ini apa namanya, era COVID ya ini ya. Ini Bu Kiki di kantor atau di rumah ini? Oh, ini hari Sabtu ya, hari libur ya ini. Iya, Prof. Hari Sabtu di rumah. Iya. Karena lagi COVID, kita menjaga kesehatan. Kemarin beberapa kali kita swab massal di kantor, dan kita jaga ritme supaya kantor tidak terlalu penuh. Jadi kapasitas tidak boleh penuh. Jadi gitu. Baik, waduh, senang. Ini kita mau berbincang-bincang itu yang relevan dengan tema disertasinya Bu Kiki, tapi juga mungkin lebih relevan dengan karier Bu Kiki sendiri, seperti yang tadi saya bacakan tadi itu. Dan tadi kan saya sebut bahwa Bu Kiki itu adalah mungkin perempuan pertama yang menjabat direktur di institusi keuangan ya, di pasar modal ya. Nah, sehingga saya ingin menekankan tentang bagaimana pemimpin perempuan itu hadir ya, di dunia publik, dan di sini adalah di dunia saham, di dunia keuangan ya. Nah, Bu Kiki, ini kita belajar saham dari Bu Kiki ini ya. Ini merupakan sesuatu yang digeluti sehari-hari oleh Bu Kiki. Tolong dijelaskan secara garis besar ya, pasar saham di Indonesia nih Bu Kiki. Siap, matur nuwun, Prof. Mohon izin, Prof. Waktu itu tahun 2009 kami alhamdulillah dipercaya untuk menjadi salah satu direktur di Bursa Efek Indonesia. Memang waktu itu saya perempuan satu-satunya, namun sebelum saya ada direktur perempuan di Bursa Efek Jakarta itu sudah ada. Nah, kemudian tadi pertanyaan Prof menarik sekali buat saya, terutama untuk menceritakan tentang pasar modal itu seperti apa, dunia saham seperti apa. Jadi kalau di suatu sistem ekonomi kan ada sistem perbankan, ada sistem pasar modal, kemudian ada industri keuangan non-bank dan sebagainya. Nah, kebetulan kami dari pasar modal. Kecintaan saya terhadap dunia pasar modal, Prof, sebetulnya tumbuh ketika saya sekolah di Amerika. Karena di sana pasar modal itu yang lebih dominan di perekonomian negara-negara yang biasanya sudah lebih maju. Berbeda seperti di Indonesia ketika perekonomian lebih disupport oleh industri perbankan. Namun memang semakin maju, semakin besar perekonomian, tentunya sektor perbankan tidak akan mampu untuk menopang itu sendiri, diperlukan sistem atau industri pasar modal yang kuat. Nah, kemudian waktu kami di sana, Prof, kami melihat bagaimana majunya pasar modal di sana, dan bagaimana pasar modal itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat dan keluarga di sana. Karena kan bunga bank di sana interest itu sangat rendah ya. Kemudian orang mau tidak mau mencari alternatif investasi, di mana orang mencari return yang lebih tinggi. Nah, di sini sekarang sudah mulai ke arah sana, Prof, karena Bank Indonesia terus menurunkan suku bunga acuan Bank Indonesia, sekarang sudah 3,75%, sehingga bunga bank, deposito dan semuanya terus turun. Jadi kita lihat orang mulai mencari alternatif investasi selain hanya menaruh uangnya di deposito atau di tabungan. Akhirnya pasar modal menjadi pilihan. Nah, esensi dari pasar modal itu sebetulnya sangat menarik, Prof, karena pasar modal itu ada konsepnya adalah distribution of wealth ya. Dia mendistribusi kekayaan kesejahteraan yang tadinya mungkin dimiliki oleh
orang tertentu, keluarga tertentu ya, akhirnya dengan mekanisme pasar modal bisa didistribusikan kepada masyarakat. Sebenarnya esensinya sangat mulia. Jadi ketika kalau kita melihat misalnya keluarga-keluarga kaya di Indonesia yang memiliki perusahaan-perusahaan tertentu, dulu mungkin orang kebanyakan seperti saya lah paling nggak itu ya nggak mungkin bisa untuk ikut memiliki seperti itu. Tetapi dengan mekanisme perusahaan-perusahaan tersebut kemudian go public, kemudian sahamnya bisa dimiliki oleh setiap orang, akhirnya saya misalnya bisa ikut memiliki perusahaan-perusahaan yang bagus. Contohnya misalnya waktu itu Astra dan sebagainya. Menarik Bu Kiki, ya menarik Bu Kiki. Jadi ya Bu Kiki bisa menjelaskan dengan baik tentang pentingnya pasar saham ya untuk memperkuat perekonomian Indonesia ya, dan sebagai suplemen dari fungsi perbankan ya. Dan sementara itu Indonesia kan punya banyak masalah ya, seperti juga yang dijelaskan Bu Kiki dalam disertasinya itu ya, sehingga ruang untuk melakukan inovasi di pasar saham itu sesungguhnya sangat besar ya. Nah mungkin Bu Kiki bisa menjelaskan ya, ini kan link dengan tema besar kita tentang inovasi ya. Apakah misalnya ada kebutuhan untuk adanya inovasi kebijakan di pasar saham ya? Seperti apa itu inovasi yang sudah ada atau seharusnya ada, Ibu? Ya. Jadi, Prof, ketika saya bergabung dengan program ini, terus terang ini membuka mata saya untuk melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas ya, lebih fokus, lebih jelas. Terima kasih program ini sudah mungkin sebelumnya saya sampaikan selama ini kami pelaku ya melihat sesuatu dari sisi keuangan, ekonomi. Tetapi kemudian dikawinkan ketika kita fokus mempelajari atau fokus mengamati tentang kebijakan, jadi ini sangat menarik gitu ya. Nah tadi saya sampaikan fungsi pasar modal salah satunya adalah pendanaan bagi perusahaan. Karena itu pasar modal ini mempunyai fungsi yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia. Bagaimana kemudian memfasilitasi perusahaan-perusahaan untuk maju dan berkembang, baik itu perusahaan BUMN, perusahaan keluarga, dan perusahaan pada umumnya. Seperti itu, Prof. Nah, kalau pertanyaan adalah apakah ada kebijakan yang perlu untuk kebijakan yang harus diinovasi dan sebagainya. Kalau saya melihat kebijakan itu kan sifatnya kontekstual nih, Prof. Saya ingat kelasnya Prof. Jadi Prof itu menjelaskan sangat crystal clear waktu itu. Jadi saya melihat kebijakan itu diambil ketika ada satu situasional tertentu, pada situasional tertentu. Nah, ketika situasi itu kemudian berubah, tentunya kebijakan harus menyesuaikan terhadap perubahan tersebut. Salah satu mungkin yang paling bisa jelas kita lihat adalah Undang-Undang Pasar Modal, Prof. Karena undang-undang itu dibuat tahun 1995. Banyak sekali kemudian hal-hal yang sudah tidak kontekstual atau kemudian misalnya contohnya hukuman yang untuk para pelanggar ketentuan ini kalau dirupiahkan waktu itu mungkin besar, tapi sekarang dengan adanya inflasi dan sebagainya itu jadi kecil. Jadi mungkin itu tidak memberikan efek jera untuk para pelanggar ketentuan. Seperti itu salah satu contohnya, Prof. Dan banyak lagi. Jadi saya lihat sih ada kebijakan-kebijakan yang memang sudah saatnya untuk dilakukan pembaruan. Demikian, Prof. Oke, ya. Jadi ada kebutuhan untuk pembaruan ya. Tapi mungkin sebelumnya semuanya barangkali juga belum berjalan ya. Oke. Baik, Bu Kiki ya. Nah, sekarang kita masuk ke tema yang lain yang ini sangat link juga dengan Bu Kiki sendiri sebagai perempuan ya, yang kebetulan menjabat sebagai pimpinan di lembaga keuangan yang sangat besar ya. Ini kita berbicara mengenai kepemimpinan perempuan ya. Seberapa jauh ya perempuan itu sudah terlibat di dalam dunia saham ya. Saya kira Bu Kiki juga pernah menyoroti mengenai ini ya di satu kesempatan tentang bagaimana perempuan itu harus lebih dihadirkan, lebih difungsikan, lebih berperanan di dalam pasar modal. Dan Bu Kiki sendiri juga sebagai pemimpin perempuan, dan barangkali di luar Bu Kiki juga ada pemimpin perempuan yang juga mempunyai peran. Tolong dijelaskan relevansi perempuan di sini dalam konteks pasar saham ini, Bu Kiki ya. Selalu menarik ya, Prof, untuk berdiskusi tentang kepemimpinan. Ini salah satu topik yang dibahas juga di program kita, ya, inovasi kebijakan dan kepemimpinan. Jadi ini semakin mengasah kita semua untuk melihat lebih jelas kepemimpinan itu seperti apa dan konteksnya dalam setiap situasi dan kesempatan di lingkungan, di organisasi dan sebagainya.
Jadi saya menyoroti sebetulnya di Indonesia, Prof, itu Indonesia ini walaupun kita budaya kita sangat kuat dan sebagainya, tapi saya melihat opportunity untuk perempuan menjadi pemimpin itu luar biasa. Jadi kita melihat tokoh-tokoh perempuan seperti dari mulai R.A. Kartini sampai dengan kita sudah pernah memiliki presiden perempuan, Ibu Megawati. Bahkan kalau kita bandingkan di Amerika ya Prof, itu negara yang demokrasi sudah sangat maju, perempuannya sudah sangat maju, tetapi belum pernah punya presiden perempuan. Alhamdulillah sekarang mereka sudah punya wakil presiden perempuan. Nah, saya ingat Prof, ketika saya ngambil S2 di Amerika, saya menjadi asisten dosen. Dosen saya itu punya nasihat yang saya tidak akan pernah lupa ya. Beliau mengatakan, kamu harus kerja ekstra keras untuk sukses gitu. Saya tanya spesifik kenapa begitu Prof? Karena kamu bukan asli orang Amerika dan kamu perempuan. Seperti itu Prof. Itu melekat sekali di hati saya kan. Menarik ya Pak, ini penjelasan Bu Kiki, dan itu di Amerika ya? Di Amerika Prof. Jadi, because you are not native and you are a woman. Dia bilang seperti itu, dan dia adalah laki-laki. Dosen saya itu dosen bimbing saya. Menarik itu, dan apalagi di Indonesia ya, itu tentu fenomena seperti itu ada ya. Betul. Dan di Amerika kalau kita belajar tentang organizational behavior, Prof, tentu di sini kita juga belajar tentang adanya istilah glass ceiling ya. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi sebenarnya ada hambatan buat perempuan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Itu dikenal dengan sangat terkenal lah, yang Prof juga sering menyebutnya glass ceiling. Saya lihat di Indonesia tuh sebetulnya kita kesempatannya sudah lebih luas. Artinya kita melihat bahkan posisi-posisi penting di negara ini dipegang oleh perempuan, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri ya, Menteri ini Bu Kiki, saya nggak tahu ya, apakah memang betul bahwa kita itu sudah sangat terbuka. Memang ada fenomena menteri perempuan ya, dan juga di di BIJ itu juga ada fenomena pemimpinan, yaitu Bu Kiki ya. Tapi jangan-jangan sesungguhnya fenomena patriarki ya, atau maskulinitas ya, secara kelembagaan di dunia saham itu tadi disebut Amerika pun masih ada. Jangan-jangan di Indonesia sudah ada. Seperti apa adanya, barangkali Bu Kiki bisa menjelaskan secara jujur saja ya. Pernah menangkap fenomena itu? Terutama dari sektor keuangan ya Prof, itu kan sesuatu yang image-nya sangat maskulin ya, sangat didominasi oleh bapak-bapak dan usia mature ya. Kemudian waktu itu saya punya keyakinan bahwa saya pasti bisa gitu ya, kalau kita punya hal-hal yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin di industri keuangan, seperti itu. Jadi terutama gini Prof, kalau untuk perempuan untuk bisa maju ke level yang lebih tinggi, itu yang pertama tentu kita harus mempersenjatai diri kita atau melengkapi diri kita dengan kemampuan ya Prof ya. Kemampuan itu baik hard skill maupun soft skill. Nah kebetulan Alhamdulillah kan saya dari S1, S2 saya belajar keuangan. Jadi untuk hal itu insya Allah saya tidak ada hambatan lah ya gitu ya. Saya harus melengkapi diri saya dengan soft skill yang ada. Jadi bagaimana saya bisa survive di dunia laki-laki. Itu poin penting itu Bu Kiki ya. Jadi dalam rangka mengatasi isu gender itu, si perempuan sendiri harus mau membuktikan diri bahwa dia punya kapasitas gitu ya. Bahwa kapasitas itu tidak hanya ada pada laki-laki, tapi juga ada pada perempuan. Sehingga perempuan yang punya kapasitas seharusnya punya kesempatan yang sama dengan laki-laki ya, untuk tampil ya. Nah ini Bu, Bu Kiki kan pernah memberikan kuliah online di tempat kita ya, belum lama ini, dan saya juga ngikutin Bu, diam-diam Bu, saya juga ikut saya juga ikut mendengarkan Bu Kiki bicara, dan saya senang sekali Bu Kiki memberikan kuliah di kita ya. Dan ada satu pertanyaan dari mahasiswa yang menggelitik itu tentang masalah gender itu. Apakah memang perempuan itu layak untuk tampil sebagai pemimpin? Karena menurut dia itu perempuan itu kan ya cuma teman di dapur saja lah. Itu urusan belakang, urusan rumah tangga lah, nggak usah ngurusin publik gitu. Itu kan seperti itu, mungkin dia mengungkapkannya hanya dengan gojekan. Dan barangkali Bu Kiki pun kemarin di kuliah juga menjawab dengan gojekan. Tapi itu masalah serius itu sesungguhnya. Jadi ada diskriminasi ya, terhadap perempuan karena ada pemahaman yang bias mengenai perempuan di dunia publik. Seolah-olah perempuan itu harus berada di belakang dan laki-laki di depan.
Padahal seperti Bu Kiki bilang tadi, toh perempuan juga bisa menampilkan kapasitas yang sebanding dan bisa berkompetisi dengan laki-laki. Nah, fenomena tadi itu ya, fenomena seperti yang dijelaskan oleh mahasiswa itu, apakah juga menggejala di dunianya Bu Kiki di Jakarta ya, di dunia saham ya, atau juga mungkin pengalaman bullying barangkali Bu Kiki pernah menerima itu, seperti itu, apakah menggejala juga Bu Kiki? Ini sangat Prof ya. Jadi fenomena ini sebetulnya ada di masyarakat kita, tapi mungkin hanya pucuk gunung es. Jadi saya melihat banyak sekali karyawan-karyawan kami yang waktu masuk ke kantor kan saya wawancara. Lulusan universitas terbaik di Indonesia maupun di luar negeri, Prof, dengan TOEFL yang tinggi, GPA yang tinggi, semangat yang tinggi. Tapi kemudian mungkin setahun 2 tahun dia resign dengan penuh kesedihan karena mungkin suaminya menuntut dia di rumah, ibu mertuanya tidak suka dia bekerja. Jadi banyak sekali sebenarnya yang menjadi hambatan perempuan untuk bisa menuju jenjang karir yang lebih tinggi. Nah, mungkin alhamdulillah buat saya sendiri, saya dibesarkan dari keluarga ya ibu saya yang sangat mendukung perempuan itu untuk mandiri, Prof. Jadi ada satu yang unik, Prof, dari ibu saya dulu, mendidiknya seperti ini. Jangan pernah berpikir untuk mencari suami kaya, karena tidak enak untuk tergantung pada suami. Kamu harus keep in your mind bahwa kamu harus bisa cari uang sendiri. Seperti itu. Kamu sendiri harus kaya gitu. Kan kadang-kadang kalau orang tua kan, ya anak perempuannya ini ya cari mantu yang seperti ini. Jangan sepertinya cita-cita Bu Kiki cita-cita dari ibu itu sudah tercapai juga pada Bu Kiki ya. Iya, jadi saya dari kecil selalu dididik ibu saya untuk nanti kamu harus bekerja. Jangan tergantung pada siapapun, kamu harus bekerja. Jadi dan itu juga karena didikan ibu seperti itu, kakak-kakak saya yang laki juga sangat welcome ketika istrinya bekerja gitu. Nah, terus kemudian saya menikah karena saya udah punya mindset seperti itu, saya cari suami yang bisa menerima konsep perempuan punya pekerjaan dan kemudian self aktualisasi gitu ya, aktualisasi diri di luar dari keluarga. Dan itu Bu Kiki ya, itu menarik ya, dan ini link dengan juga biografinya Bu Kiki sendiri. Kan Bu Kiki kan bersuami seorang jenderal, Brigjen polisi ya, Mas Edi ya. Nah, itu kan polisi kan juga sangat maskulin ini. Tapi gimana? Ada nggak persoalan gender, relasi gender di dalam hubungan rumah tangga antara Mas Edi dengan Bu Kiki ini? Saya beruntung, Prof. Suami saya sangat mendukung. Bahkan beliau senang ketika saya bisa punya eksistensi di luar gitu. Tetapi kebetulan ya kami menikah, saya udah usia yang matang ya Prof ya, saya 35 tahun baru menikah, jadi saya tahu diri Prof, artinya ketika suami memberi kepercayaan saya untuk mengaktualisasikan diri saya di luar dari kewajiban sebagai istri dan ibu, saya memastikan seluruh tugas dan tanggung jawab saya sebagai istri dan ibu sudah harus beres dulu untuk saya bisa bereksistensi di luar. Artinya kalaupun saya bekerja, saya punya penghasilan dan sebagainya, saya terus tidak mentang-mentang, oke, semua pekerjaan harus kita bagi dua dong, kita adil dong, kita sama, kita equal. Saya tidak pernah bicara seperti itu, Prof. Mungkin karena saya datang dari keluarga Jawa ya, Prof ya. Jadi saya untuk urusan anak-anak, sekolah, kesehatan, rumah sakit, semua tuh saya tackle gitu. Karena kebetulan suami kan punya tugas sendiri yang juga harus beliau fokus gitu. Jadi dengan begitu menimbulkan kepercayaan dari suami bahwa walaupun istri saya bekerja, tetapi kewajiban sebagai seorang ibu dan seorang istri tidak akan terganggu dengan dia bekerja. Tapi konsekuensinya apa? Ada, Prof, bahwa saya extra work. Jadi double burden belum hilang ya Bu ya? Kenapa, Prof? Double burden-nya belum hilang gitu. Jadi urusan rumah tangga masih urusan perempuan gitu. Masa Mas Edi nggak juga ikut nangin juga yang urusan domestik, Bu? Saya tidak mengharapkan begitu, Prof, karena kebetulan tugasnya juga kan butuh fokus. Saya inilah buat saya dengan membuat suami saya fokus kepada tugasnya, saya ikut serta dedikasi untuk negara saya.
Jadi saya melakukannya dengan ikhlas kok, Prof. Baik, baik. Oke lah, kita balik lagi ke urusan kantor saja, Bu ya. Nah, Siap. ini sekarang kita ngomong tentang masalah gender di kantor ini ya. Ini gini ya, kembali ke yang tadi itu ya. Tadi kan Bu Kiki kan menjelaskan bahwa sebenarnya persoalan ketidak gender pun juga menggejala juga pada tingkat tertentu ya di institusi publik yang terkait dengan saham ya. Nah, atau mungkin juga perlakuan diskriminatif pun barangkali juga bisa terjadi. Ini yang belum dijelaskan. Ada nggak fenomena perlakuan diskriminasi terhadap perempuan sejauh pengalaman Bu Kiki di lembaga keuangan itu? Ya. Diskriminatif kalau menurut pandangan pribadi saya dan pengalaman itu ada dua, Prof. Yang disengaja dan yang tidak disengaja. Yang disengaja biasanya datang dari orang-orang yang mungkin dari mungkin background keluarga atau apa yang tidak mendukung perempuan itu untuk eksis di kantor dan sebagainya. Tentu merasa lebih unggul daripada perempuan seperti itu. Jadi itu akan terbawa dalam sikap, perilaku, pandangan gitu ya, dan kemudian kadang-kadang tanda kutip meremehkan dan sebagainya. Atau diskriminasi yang sebenarnya tidak disengaja. Misalnya membuat pertemuan-pertemuan yang sudah larut malam gitu ya, yang kira-kira kalau ibu-ibu tuh agak-agak gerakannya terbatas lah, Prof ya. Kalau misalnya kita mungkin mereka ketemu di tempat yang mungkin di kafe atau apa yang kita juga kurang nyaman kalau malam-malam kita ada di situ. Padahal sebetulnya mungkin kalau kita bisa hadir, kita bisa lebih mengakrabkan diri, lebih cair suasananya. Tapi ketika kita perempuan menikah gitu ya, ada gerakan yang memang terbatas gitu, Prof. Jadi seperti itu menurut saya sesuatu yang tidak disengaja karena seperti itu. Dan kemudian kalau sesama pria mungkin lebih bisa akrab, brotherhood gitu ya. Jadi menurut saya seperti itu jangan kita anggap sebagai sesuatu yang membuat kita menarik diri dalam hal wah aku pasti akan iso gitu masuk ke lingkungan itu atau apa. Tapi justru kita dari perempuan menonjolkan sisi yang memberikan nilai tambah, Prof. Dalam arti tadi kembali ke Prof menyampaikan tentang women leadership. Sudah diakui, Prof, bahwa perempuan itu memberikan sisi yang berbeda dalam hal mereka cara memimpin. Dengan cara pandang ya, perempuan lebih demokratis, lebih bisa mendengarkan, lebih bisa menjadi penghubung antara mungkin board of director dengan karyawan karena lebih sifatnya mendengar, sifat seorang ibu. Jadi ketika kita bisa menimbulkan nilai-nilai yang menjadi nilai tambah, kita akan dicari gitu, Prof. Jadi kita jangan coba bermain di level laki-laki itu karena ya mereka sudah banyak koleganya yang laki-laki sudah banyak gitu. Jadi kita memberikan nilai tambah yang lain. Menarik itu Bu Kiki. Jadi poinnya itu adalah bahwa pertama fenomena keadilan gender pada tingkat tertentu masih juga mengejala seperti Bu Kiki jelaskan tadi itu. Fenomena patriarki juga masih mengejala, tapi pada sisi lain sesungguhnya ruang bagi perempuan untuk bisa hadir dan memberikan peran di sektor publik, di organisasi, di perusahaan pun sebenarnya sudah terbuka dan Bu Kiki bisa menunjukkan sebagai perempuan bisa hadir. Nah, kehadiran Bu Kiki dan kemudian prestasi yang dicapai tidak lepas dari keterampilan yang dimiliki. Jadi kepercayaan diri sebagai seorang perempuan dan kemudian kemampuan mengasah diri, meningkatkan kemampuan keterampilan menjadi kunci perempuan itu berhasil di sektor publik dan Bu Kiki sudah membuktikannya itu. Ya, dan kemudian justru perempuan itu mempunyai sisi positif ya, yang dimiliki lebih dari laki-laki yang kalau ini dimanfaatkan maka justru akan membuat organisasi yang diurus, perusahaan yang diurus itu justru lebih baik. Artinya kehadiran perempuan di perusahaan atau di ruang publik sangat dibutuhkan ya. Nah, sehingga ke depan mestinya banyak perempuan ya seperti Bu Kiki ya. Banyak Sri Kandi baru ya. Kartini baru yang mempunyai keberanian dan mempunyai kapasitas untuk masuk di ranah publik dan mengambil tempat-tempat strategis di ranah sektor publik ya. Ini saya kira poin yang penting ya dari wawancara kita hari ini. Kita mendapatkan contoh dari Bu Kiki sebagai pemimpin perempuan di dunia keuangan atau saham ya. Nah, Bu Kiki, terakhir ya untuk menutup acara ini ya. Saya ingin Bu Kiki bisa memberikan pesan ya
pada Kartini Indonesia yang lain ya, di Indonesia yang banyak ya, yang masih muda ya, anak muda milenial ya, perempuan ya. Apa pesan Bu Kiki agar mereka bisa tidak ragu untuk melakukan, istilahnya Prof. Joko pada wawancara kemarin itu adalah climbing ya, menjadi climber ya, untuk meraih puncak karier di dunia kerja seperti yang sekarang ini sudah dialami oleh Bu Kiki dalam suatu masyarakat yang barangkali pada tingkat tertentu masih maskulin dan patriarkis ya. Apa kira-kira pesan Bu Kiki kepada anak-anak muda kita? Moga Bu Kiki. Buat adik-adik saya atau kawan-kawan saya sesama perempuan, ada satu quote yang sangat menarik yang mengatakan seperti ini. At the end of the day, there will be no men or women leader. There are just leaders. Artinya, pada akhirnya itu tidak akan dilihat pemimpin itu laki-laki atau perempuan. Yang ada hanya pemimpin, adalah pemimpin itu sendiri. Jadi jadilah pribadi-pribadi yang memiliki karakter yang bisa untuk menjadi pemimpin. Dan untuk kita menjadi pemimpin, tentu kita harus knowledgeable ya. Yang tadi Prof sampaikan juga, kita harus mau meluangkan waktu kita dalam tanda kutip sacrifice waktu kita untuk mau belajar dan belajar. When we equip ourselves with knowledge, values dan juga capability, then kita akan menjadi pribadi yang siap untuk menjadi pemimpin. Tapi itu tidak cukup, Prof, karena harus ditambah dengan soft skill yang ada. Bagaimana kematangan kita, emosional kita, kemudian bagaimana kemampuan kita untuk berinteraksi, bersosialisasi, kemudian bagaimana kemampuan kita untuk mempengaruhi orang lain dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi itu semua kembali ke diri kita. Bagaimana kita mau menyiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin ke depan. Ada satu quote juga, Prof, yang juga sangat menarik. Kalau kita ingin melihat masa lalu seorang, ya, lihatlah dia sekarang, ya. Tapi kalau ingin melihat masa depan seseorang, lihatlah apa yang dia lakukan sekarang. Artinya, semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah hasil dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau sekarang Prof ada di sini dengan program yang luar biasa, Prof bisa membimbing, atau saya dengan posisi sekarang, itu artinya adalah ada pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan di masa lalu untuk mencapai apa yang kita lakukan sekarang. Dan untuk bisa mengira-ira 5 tahun lagi, 10 tahun lagi seseorang itu akan seperti apa, lihatlah apa yang dilakukan sekarang. Itu menjawab pertanyaan teman-teman saya, Prof, ketika saya menjadi dirut, ya, saya dibilang kok sempet-sempetnya ambil program S3. Wah, itu juga dengan penuh cucuran air mata juga, Prof, karena saya lagi hamil anak kedua, ya, kemudian saya jadi CEO di kantor, dan dengan seluruh tanggung jawab yang ada gitu. Tapi saya lakukan, Prof, karena saya ingin masa depan saya lebih baik, ya, dan alhamdulillah saya bisa ketemu Prof, bisa menambah ilmu saya, dan ini semakin memperkaya wawasan saya tentang kepemimpinan, leadership, ya, inovasi kebijakan dan sebagainya. Itu Prof yang mungkin bisa saya sampaikan. Betul. Oh, bagus sekali. Ini pesan yang sangat bagus ya. Dan satu poin yang saya ingin menegaskan ya, soalan ini kapasitas ya. Jadi perempuan harus percaya bahwa sesungguhnya perempuan punya kapasitas ya, punya kecerdasan. Dan dari buku tadi itu kecerdasan perempuan itu multiple ya. Artinya bukan hanya cerdas secara intelektual IQ, tapi juga cerdas secara emosional ya Bu Kiki ya. Betul. Mungkin juga spiritual ya Bu ya. Betul. Sehingga kemudian bisa hadir sebagai pribadi yang lebih komplit, kapasitas yang lebih komplit, dan kemudian bisa mendapatkan penghargaan dan kemudian meraih kesempatan untuk mencapai puncak karier seperti yang sudah dicapai oleh Bu Kiki. Baik Bu Kiki, saya kira ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari wawancara kita ini, dan saya kira publik pun juga akan mendapatkan kesan yang sama dengan saya, sehingga ini merupakan wawancara yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Kiki. Sudah diundang, suatu kehormatan. Mungkin saya bisa sharing di sini. Prof Muhadjir adalah salah satu sosok yang penting dalam saya mantap mengambil S3. Ya, terus kemudian beliau salah satu penguji saya ujian doktor yang banyak sekali membimbing ya, dengan knowledge beliau yang luar biasa, sabar membimbing mahasiswinya. Jadi walaupun kami sudah selesai, tetap hubungan emosional, hubungan batin dengan mantan mahasiswa yang sudah pada jadi dokter tetap terjalin dengan baik. Terus Mbak Nuwun
sekali lagi, Prof. Terima kasih Bu Kiki. Itu sosok yang sisi yang lain dari seorang pemimpin yang harus punya, yaitu menghargai orang lain. Nah, Bu Kiki sudah melakukannya itu. Terima kasih atas penghargaannya. Dan saya senang sekali Bu Kiki ya. Saya senang Bu Kiki pernah menjadi mahasiswa saya bangga, dan Bu Kiki sekarang menjadi pemimpin yang lebih berhasil bahkan dibanding dengan saya. Jadi itu suatu hal yang luar biasa bagi saya, dan saya sangat senang sekali. Baik Bu Kiki, saya kira sudah cukup wawancara kita, dan mungkin pada saat yang lain kita bisa bertemu lagi ya Bu Kiki ya, untuk kesempatan yang berbeda. Insya Allah, sehat selalu. Baik, semakin sukses. Baik, saya kira itu wawancara kita dengan Dr. Frederika yang sudah berlangsung dengan baik, dan kita akan berjumpa kembali di episode yang berikutnya. Terima kasih.